Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Pertama, ISAT yang ditutup di harga 1.820 terkoreksi 2,41%. Asignet buy. Kalau bukan semuanya ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. ISAT pelan-pelan turun, apalagi Bapak Ibu perhatikan. Ini yang jualan nih broker-broker yang jarang dipakai retail, dan yang nampung kebanyakan broker retail. Jadi arahnya ke bawah. Gambarnya kemana ISAT? Kita lihat aja responnya. Kalau memang USG agak menukik turun sampai 6.400, 6.500, ISAT ya jelas plan 2 dia ke 1.500-an, 1.600 lah. Jadi saat ini pandang saya wait and see dulu, lihat di support 1.750 ini atau 1.800 nih, kalau bertahan cukup oke. Tapi pandangan saya tuh tergantung ISG. Kalau ISG melorot makin dalam, jebol. Tapi mudah-mudahan ISG bisa bertahan di berapa ISG itu? Di atas 6.750, bertahan ISAT di atas 1.750 ya. Cuman infonya ISAT mau bagi dividen ya. Bulan ini kah bulan depan? Kita lihat dulu RUPS-nya kapan. RUPS-nya 28 Mei ya. Jadi ya mungkin Juni baru bagi dividen. Nah itu ya. Untuk ISAT kalau Juni bagi dividen, kalau dividennya bagus, laporan keuangannya bagus, kuartal 1 udah keluar belum? Coba. Oh udah ya. Membukukan laba 1,3 triliun. Tapi naiknya tipis ya. Jadi nggak ada lagi pendorongnya nih kayaknya untuk ISAT ya. Jadi kalaupun memang rebound bisa swing atas, itu berarti memang ke-trigger ISG bullish. Hati-hati nih ISAT, ini bisa turun dalam nih. Kalau ISG-nya jebol 6.750, dia turun dalam ke support 2. 1.500, 1.450 ISAT. Itu aja dulu untuk ISAT. Lanjut XL yang ditutup DG 2160 menguat 1,4%. Asignet buy. Asal di broker namanya XL diakumulasi. Bagus XL. Nah, mudah-mudahan ya, kalau menurut saya sih harus bangkit minggu depan. Apalagi yang Bapak Ibu perhatikan nih. Di hari Jumat itu yang akum 7 broker aja. Ya, menurut saya masih bisa lah diperhatikan XL. Weekly-nya. Nah, weekly-nya lumayan koreksi volumenya, tapi ada peluang lah. Kalau mau aman ya, kalau mau aman, tunggu dia tembus 2.200 minggu depan. Tutup di atas 2.200 minggu depan, aman. Supportnya kalau melihat time frame weekly, support terdekatnya tuh di 2050. Kalau mau pakai 2050 ini juga bisa ya. Nah, ini area supportnya. Kalau saya sih, kalau dia koreksi lagi, mending jual. Kalau Bapak Ibu yang ada beli di 2180, 2160, jebol 2140, buang aja besok. Ya, minggu depan maksudnya. Kalau mau bagus, minggu depan langsung konfirmasi tembus 2.200, potensi besar minggu ini swing low. Targetnya jauh. Mana kira-kira? Nih, resisten kuat 2.300, 2.350. Arah Excel ya. Pokoknya menarik kalau dia minggu depan di atas 2.200 tutupannya. Kita lihat Excel. Lanjut TLKM yang ditutup DG 2.600 menguat 1,16%. Asignet sell. Ada bekas punya TLKM di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. TLKM mulai ada perlawanan tapi masih lemah. Belum kuat. Candle hari Jumat itu belum kuat. Kalau ISG jebol berapa ISG? Kembali ke ISG ya. Kalau jebol ISG 6.750 ke trigger nih. Bisa tiba-tiba ada candle merah buangan besar. TLKM ya. Target TLKM turun ke berapa maksimal? Kalau ke seperti ini ya skenarionya. Tapi kalau pandangan saya, minggu depan tuh bisa hijau market. Bisa hijau. Dan ya kita butuh konfirmasi lah. Yang penting TLKM bagi Bapak Ibu yang punya, kalau mau trading jangka pendek nggak jebol 2.500. Kalau jebol 2.500 tuh melorot tuh 2.350 minimal arah ya, apalagi ada distribusi, apalagi asing yang jualan. Tapi mudah-mudahan ditahan ya. TLKM di atas 2.500. Mudah-mudahan TLKM sideways. Range-nya berapa? Supportnya 2.500, resistennya 2.700. Kan lumayan tuh, tektok-tektok dari support ke resisten ada sekitar 6%. Stop loss nggak usah dalam-dalam. Tapi kalau bisa nawar deket-deket 2.500. Ya bisa di 2.550. Biar cut loss-nya nggak terlalu dalam. Di 2.470 misalnya. Ya, kalau beli di 2.560, cut loss di 2.470 itu sekitar 3,28%. Kalau tertarik TLKM, coba lihat time frame weekly-nya.
Kayak bearish engulfing ya. Biasanya bearish engulfing ini ada swing low sekali lagi ke bawah. Biasanya ya. Itu. Untuk TLKM nggak masalah selama nggak jebol 2500. Itu aja untuk TLKM. Lanjut. ERA yang ditutup di harga 535 menguat 10,99%. Asing net buy. Kalau broker ERA akumulasi. ERA tadi tuh mau berangkat hampir arah, ujungnya sudah kelihatan, harga arah ujungnya sudah kelihatan, tapi sayang gagal dan malah ada profit taking. Wajar, kenapa? Karena mau libur panjang dan ya Senin Selasa kan libur Waisak ya, ada tambahan cuti bersama. Tapi bagus gak ERA? Harusnya bagus. Kenapa ERA bagus? Karena sudah terkonfirmasi breakout bola double bottom yang cukup lebar ini ya. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau kita tarik dari all time high-nya Juni 2021 sudah dipatahkan. Ini sudah sinyal sangat peluang uptrend. Targetnya ke berapa lagi nih? Sampai Juni, kalau memang masih ditarik naik, masih kuat, harusnya Juni bisa sampai 620 ya, minimal diuji. Jadi gimana untuk beli ERA? Kalau ada koreksi beli ya. Sekarang supportnya di berapa? Pakai neckline-nya ini. Mana neckline-nya? Nih 480, 488 itu yang dipakai. Kalau nggak ke situ gimana dong? Rugi dong kalau dia langsung naik. Kembali ke masing-masing ya. Setiap keputusan tuh pasti ada plus minusnya. Dimanapun harga berapa Ibu beli, pasti ada resikonya masing-masing. Misal kasih contoh ya, Bapak Ibu nggak mau ketinggalan nih, jadi HK langsung aja nih, nggak peduli, saya takut kalau dia nggak ke 520-15 tiba-tiba langsung naik kan, saya HK boleh. Seperti ini misal HK, Bapak Ibu mau cut loss-nya di mana? Saya mau cut loss di bawah 500. Artinya di bawah 500 ya 490. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu mau beli di 500 nih, nggak mau ketinggalan. Gimana plan Bapak Ibu? Kan ada support kuatnya tuh di bawah 480. Apakah Bapak Ibu mau cut loss di bawah 500? Kan nggak mungkin, nanggung. Kenapa? Karena masih di atas resisten yang sekarang jadi support. Dulu resisten kuat. Ya otomatis kalau saya cut loss di bawah 480, 474. Kenapa nggak langsung turun ke bawah ini aja, cut loss di bawah? Terlalu dalam, 19%, waduh. Pasti nggak cut loss. Kan dalam tuh, pasti nggak mau cut loss. Kenapa? Saya sudah mengalami, ya. Kalau nggak cut loss, kalau nggak mau cut loss 5%, 4%, 6%, apalagi 10, 15%, pasti nggak mau cut loss. Ya, atau ada yang cut loss ya gara-gara putus sarapan, nggak tahan nahan loss. Kalau di grup Bornet Trader tuh pengalaman yang pernah cerita-cerita sama saya, ada yang kuat nahan hot tuh sampai 2 tahun loh baru profit. Ya bahkan ada yang 5-6 bulan dia berani tahan. Nah, Bapak Ibu apakah seperti itu? Kalau seperti itu berani nahan, sabar menunggu uangnya nggak dipakai, harga berapapun bisa beli. Kalau Bapak Ibu yang seperti saya dulu, 5% nggak mau cut loss, pas 20% atau pas 5 plus 10, 13, 15%, apalagi 20% cut. Nah, itu jangan ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai cut loss, sampai profit. Kalau nggak jual BP. Itu ya. Jadi ERA bagus nggak? ERA bagus. Cuman dia bisa swing ke bawah. False break nggak? Kecil kemungkinan kalau false break. 480 tuh bertahan. Tapi mungkin 500 bisa jebol dulu. Ya swing dikit 480 baru bangkit. Itu ya. Jadi menarik kalau dapat ERA itu di bawah 510. 510 tuh menarik menurut saya. Nih. Mulai dari bawah ini nih. Ini menarik. ERA ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Volume juga meningkat cukup signifikan. Ini udah valid. Condong ke atas. Jadi minggu depan tuh paling minggu depan kalaupun ada candle satu merah minggu depan, itu candle setelah 4 candle naik. Seperti ini. Nah itu balasannya. Koreksi dulu baru gas lagi. Ya. Untuk ERA. Lanjut. ERA yang ditutup di harga 278 terkoreksi 1,81%. Asing net sell. Kalau bekerjanya ERA
di distribusi. Eral malah tiba-tiba turun. Eral target price kami 340. Tapi minimal tadi TP1-nya di 304 310. Harusnya tadi bisa take profit tuh kalau ada yang take profit. Kalau yang masih hot gara-gara berharap profit lebar, mungkin sekarang lagi floating loss sekitar 2,5% ya. Karena belinya di 286. Saya bilang 286 HK pas lagi rame momentumnya di jam 9.03 nih buktinya. Kalau nggak jam 9.03, 9.05. Pas dia lagi tektok 286, 288, 284. Saya bilang 288, 286 buy. Target 300, 304, 310. Ya, dikasih 5% harusnya dapat tadi. Kalau Bapak Ibu ada beli ya, atau take profit. Jadi saat ini ya nggak tahu kenapa tiba-tiba dibuang ya. Cuman oke lah, memang ada distribusi, nggak masalah. Kalau menurut saya selama nggak jebol berapa, 266 bisa ya. Tapi harusnya ini support kuat nih 278, 280 di support kuat. Tapi kalau mau kasih toleransi sampai 266 nih bisa, cuman dalam ya. Coba 288, 11% cut lossnya. Nggak nyampe. Karena 266 kan. Ya 260 lah cut loss. 9%. Ideal lah. Kenapa? Target price-nya kan 18%. Beli di harga 288. Apalagi kalau Bapak Ibu beli di harga berapa hari ini? 280. Cut loss-nya 6% tuh. Nah, ini ideal kalau mau beli. Apalagi besok Rabu minggu depan dia koreksi ke bawah, sikat aja tuh. Ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Untuk Eral. Lanjut. MTEL yang ditutup di harga 605 menguat 0,83%. Asing net buy. Kalau di broker speknya MTEL di distribusi. MTEL masih butuh konfirmasi. Mudah-mudahan kalau benar ini swing low harusnya minggu depan naik. Minimal berapa? Menguji EMA 200-nya 635. Kita lihat MTEL ya. Kalau turun maksimal berapa? 550. Udah itu maksimal. Sikat lagi tambah. Kalau Everston boleh Everston. Target tetap Juni. Resisten kuat 700. Mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat aja nanti. Sangat mungkin lah. Kalau cuma cari 10%, 15%. Juni. Untuk MTEL. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya ya wajar koreksi. Apalagi volumenya kecil. Nggak masalah. Oke lah. Monthly-nya bagus. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Lebih cenderung ke atas. Ini udah menurut saya trend ini akan dipatahkannya. Kalau nggak akhir Mei, awal Juni itu. Mulai bangkit uptrend. Bahkan bisa all time high ini. Kita nggak tahu nih sentimennya apa nanti. Ya, ada potensi all time high ini. Kalau pandangan saya untuk MTEL. Ya, coba lihat volume. Oh, volumenya memang belum kuat. Ya itulah nanti. Kalau dia sudah di atas 650 tuh udah menarik menurut saya. Apalagi di atas 700. MTEL. Lanjut. Tebik yang ditutup di harga 2060. Terkoreksi 1,9%. Asing net sell. Kalau di broker speknya Tebik di distribusi tipis. Tebik aman. Yang penting gak jebol lagi. Nih gambar ulang aja ya. 1970. Boleh nggak pakai 1900? Sebenarnya tanggung. Mending sekalian 1800. Jadi kalau pandangan saya ya jebol 1970 buang dulu. 1960, 1950. Daripada dibawa ke 1800. Kalau mau bagus. Ya ini kalau mau bagus. Minggu depan. Ya masih sideways. Kayaknya belum deh bangkit. Ya. Kenapa? Volume belum mendukung. Kalau menurut saya volume belum mendukung. Walaupun ada big akumulasi nih ya. Tapi masih kecil-kecil lah. Tapi ya kita lihat aja. Kalau dia bisa tembus 2200 tuh bagus. Target all time high-nya 3600. Ya. Nah ini time frame monthly ya. Sorry. Nah daily-nya. Ini time frame weekly. Gak terlalu signifikan. Nah ini daily. Tuh daily sebenarnya pakai EMA 200-nya ini aja. 190 jebol buang dulu. Daripada dibawa ke 1800 kan. Itu ya, Tebik. Lanjut tower yang ditutup. Di harga 600 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya tower. Akumulasi. Tower patok resisten. Kemana arahnya? Ada potensi turun dulu. Tapi masih aman nggak? Masih aman. Lebih cenderung ke atas. Paling swing low aja dia nu. Keberapa kira-kira? 570, 550. Kalaupun ada koreksi. Ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Sudah 5 candle naik ya. Harusnya ada 1 candle merah lah. Ya, kalau bisa minggu depan
Candle merah dulu biar jin. Ya, jadi kita siap-siap jaga di area 560 570 cicil. Tower. Lanjut. Sen yang ditutup di harga 110 terkoreksi 1,78%. Asing net sell. Kalau bekerasmanya sen akumulasi tipis. Sen masih oke time frame weekly-nya. Selama nggak jebol berapa? 99. Bisa berangkat nggak sen? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berangkat. Lihat time frame daily. Daily-nya lagi saya tes. Nggak masalah. Yang penting nggak jebol 99. Aman nggak? Aman. Bisa bangkit lagi nggak? Bisa. Ya. Ke depan kalau tembus 125 tuh gas uptrend lagi. Target berapa? 180 selanjutnya. Dan 200. Sen. Lanjut. ASA yang ditutup dengan 685 terkoreksi 3,52%. Asing net sell. Kalau di Bokersmanya ASA di distribusi tipis. ASA langsung saja kenaikannya. ASA bagus. Supportnya berapa? 660. Resisten berapa? 710. Nah ini dia lagi setis. Mudah-mudahan bangkit ya minggu depan. Jadi di mana belinya? Ini kan dia koreksi nih hari Jumat. Besok kalau lanjut koreksi 660 650 tuh bisa beli. 645 buang aja. 645 buang aja. Ya. Target profit ya bisa Bapak Ibu targetkan profit 720. Tapi harusnya bisa tembus. Ya, kalau menurut saya bisa tembus. Ini kalau ditarik high-nya dari November 2023 itu nah pas di 730 tembus uptrend. Kita lihat asas. Lanjut SLC yang ditutup DG 70 terkoreksi 1,4%. Asing net sell. Kalau bekerja SLC di distribusi. SLC masih sideways ya. Gini aja kalau mau SLC jangan jebol supportnya 67, 66 buang. Target sekarang 66 berarti sekitar 5,5% cut loss. Target ke berapa? 82 langsung. Targetkan kalau jalan. Itu. Saham terakhir Apia yang ditutup jaga 456 menguat 1,33%. Asing net buy. Kalau bekerja Apia akumulasi tipis. Apia masih bagus. Kalau panat saya Apia ada potensi membentuk pola pattern flag. Kemana kira-kira koreksinya? Kalau menurut saya paling maksimal 440. Siap-siap. Kecil kemungkinan kalau 420. Tapi ya itu skenario-nya. Simpen. Kalau menurut saya Bapak Ibu bisa simpan Apia ini untuk 3 bulan ke depan. Tapi kembali lagi disclaimer. Atau tren jangka pendek kemana target arah 500. Bulan depan mudah-mudahan dicapai. Apia. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bordeta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.